Baik, berikut ini kita akan perbaiki door lock. Ini adalah door lock untuk mesin cuci buka depan ya, pintu buka depan. Eh, Alat ini tidak berfungsi dalam artian tidak mau mengunci ya, jadi tidak mau mengunci sehingga menyebabkan mesin cuci menjadi protek. Mesin cuci tidak mau berproses karena alat ini tidak mau berfungsi, tidak mau mengunci. Oke, kita akan buka. Kita akan buka 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ada 6 kait, tapi sebelumnya kita buka dulu eh, plastik bagian depan ini. Kita gunakan obeng kecil, obeng min ya. Kita congkel saja pelan-pelan ya, seperti ini. Sudah terbuka ya, kemudian kita congkel juga sedikit bagian klipnya ini, jangan terlalu kuat, nanti dia bisa patah. Pelan-pelan saja, congkel sedikit saja ya, sambil kita tarik sedikit. Oke, jangan sampai isinya berhambur. Ya, ini dia. Ya, isinya adalah berupa plat-plat. Ini ada 1, 2, 3 pin. Kalau kita lihat di sini, ini adalah pin input. Dua ini adalah pin input. Ya, dua ini ujung kanan sama tengah ini adalah pin input 220 volt. Pin input tegangan 220 ya. Sedangkan yang ini adalah pin sensor switch. Ini adalah pin switch. Jadi pada saat alat ini connect, alat ini berfungsi mengunci, maka switch ini yang paling kiri ini akan terhubung dengan tegangan yang ada di pin tengah ya. Jadi kalau mau dimodifikasi secara langsung, misalkan kerusakan di switchnya, bisa di bypass atau di connect langsung antara pin tengah sama pin paling kiri ya, khusus untuk alat yang ini ya. Jadi mesti dibuka dulu, kadang-kadang mesti dibuka dulu supaya tahu nih jalurnya. Tetapi kalau mau diperbaiki ya, kita mau tidak mau kita harus bongkar semua ini ya. Oke, kita akan bongkar ya. Kemungkinannya kalau dia tidak mau mengunci, dia kalau mengunci kan ini turun ke bawah. Ini kan kalau pintu ditutup dia akan geser ke kiri ya, seperti ini. Maka pada saat mengunci dia akan turun ke bawah. Nah, seperti ini ya, yang ini. Jadi tidak bisa lagi geser ke kanan. Nah, kecuali kalau kuncinya ini terbuka. Saya tekan ya, seperti nah, baru dia bisa geser ke kanan. Jadi alat ini ya, yang ini yang akan bergeser ke bawah pada saat terjadi penguncian. Supaya dia bisa bergeser ke bawah ini, supaya bisa bergeser ke bawah tuas ini, maka perlu dorongan dari semacam tabung plat atau tabung yang ada di sebelah sini mendorong ke atas seperti ini, maka ini akan tergeser ke bawah. Nah, untuk bisa mendorong dibutuhkan arus listrik 220 volt AC ya, yang mengalir lewat pin kanan dan pin kiri. Ini kalau nggak salah pin 1 dan pin 2 ya. Ini ya, pin 1 dan pin 3, sorry. Pin 1 dan pin 3 ya. Pin 1 dan pin 3 dialirkan arus masuk, maka dia akan membuat tabung ini mendorong plat ini ke atas sehingga menyebabkan tuas ini turun ke bawah. Pada saat tuas ini turun ke bawah, dia akan mengunci
melakukan penguncian. Kasusnya ini dia tidak mau mengunci, berarti tidak mau turun ya. Kenapa tidak mau turun? Bisa jadi arusnya tidak masuk di sini, tapi kita pastikan dulu arusnya masuk. Dan ini kondisinya arusnya tadi masuk ya. Kalau arusnya masuk tidak mau juga mengunci, berarti bisa jadi di bagian plat tabungnya ini ya. Biasanya korosi ataupun arus listrik itu tidak bisa mengalir dengan lancar karena adanya hambatan-hambatan kotoran, kerak-kerak dan sebagainya. Maka cara memperbaikinya adalah kita bongkar, kemudian kita bersihkan, baik itu tabung maupun platnya kita bersihkan, kita kerik, kalau ada amplas di amplas, nanti baru kita pasang kembali. Oke, bagaimana cara membongkarnya? Kita buka saja pelan-pelan ya, bagian yang paling atas ini. Yang paling atas ini kita buka dulu ke atas. Caranya kita congkel saja pelan-pelan ya, jangan sampai ada yang patah. Ini kita congkel pelan-pelan ya, penuh dengan perasaan. Oke, ini juga kita congkel pelan-pelan ke atas ya. Oh, ya, nah ini ya, kita tarik pelan-pelan seperti ini adanya. Oke, ini dia ya. Ini yang saya katakan ya, ini yang saya katakan sebagai pengunci yang tadi, tuas pengunci ini ya. Ya, oke. Nah, tabung ini yang mendorong ke atas tuas kunci tadi ya. Ini kita bersihkan ya, kita buka pelan-pelan. Ya, ini dia tabungnya ya, tabungnya ini. Oke, ini kita bersihkan dulu ya, menggunakan cutter. Ini caranya, kita kerik terus sampai dia mengkilat. Ya, ini plat yang berfungsi untuk mendorong tuas pengunci ke atas ya. Jadi kadang di sininya sudah korosi atau sudah berkerak sehingga arus listrik tidak bisa mengalir dengan lancar ya. Ada semacam hambatan. Oke, ini sudah cukup mengkilat ya. Kemudian kita akan bersihkan juga bagian platnya. Oke. Kita akan bersihkan bagian plat ini ya. Nah, ini bagian plat bawahnya. Di sini juga sering terjadi korosi atau berkarat sehingga arus listrik juga tidak mengalir dengan lancar atau terhambat. Dengan cutter saja seperti ini caranya, kita kerik pelan-pelan sampai korosinya menghilang sehingga nanti arus listrik bisa mengalir dengan lancar ke bagian plat tabung ya. Di plat gepeng ini kita kerik dulu. Nah, ini cara untuk memperbaiki door lock. Enggak juga. Oke, kita bersihin bagian atasnya saja ya, karena dia kan yang menempel seperti ini, nempel seperti ini ya. Nah, seperti ini dia kan. Nah, jadi terutama yang bagian sini, berarti yang bagian menempel dengan tabung ini kita bersihkan. Oke ya.
Kita pasang kembali. Oke. Hati-hati jangan sampai terbongkar semua, nanti repot masangnya. Itu pun kalau ingat, kalau tidak ingat, wah ya butuh waktu lagi ya untuk mencari tahu. Kita pasang seperti ini ya. Oke, sudah cukup seperti ini, cukup. Lepas lagi ternyata. Oke ya, seperti ini cukup ya. Dan kita pasang ini. Kita pasang ini adalah plat tabungnya. Udah bersih ya. Sini. Jadi kita pasang atas ini ya, seperti ini posisinya. Nah, seperti ini ya. Kemudian tuas pengunci ya. Ini perlu juga nih kelihatannya. Ini yang mengalirkan arus 220 juga ya, ini dari sini kan masuk sini, berarti lewat sini dia. Dan pasti ini perlu dibersihkan juga. Nah itu kan terlihat menghitam. Ini sedikit banyak bisa menghalangi jalannya arus listrik ini. Nah sekarang udah mulai mengkilat. Berhubung saya tidak punya amplasnya, saya pakai memanfaatkan apa yang ada. Ya, saya rasa ini cukup bagian tengahnya ini saja yang penting, karena bagian tengah ini yang bersentuhan langsung dengan tabungnya. Nah, jadi sebenarnya simpel saja kerusakannya ini, tapi kalau Anda tidak mau repot, Anda ganti satu set, tentu saja membutuhkan biaya yang lumayan. Ini kalau yang ori berapa harganya ya, kurang tahu juga saya, karena saya nggak pernah beli ya. Tapi kalau bisa memperbaiki sendiri seperti ini, kita bisa lebih hemat, bisa lebih efisien, tidak usah ganti baru, tetapi cukup diperbaiki selagi memang tepat ya, perbaikannya itu tepat. Kalau memang layak diganti ya bagusnya diganti sekalian. Misalkan kalau patah ya, ataupun sudah haus, mungkin perlu diganti. Kalau ini kan cuma kotor ya, jadi kita bersihkan saja kotorannya ini ya. Ya sudah terlihat mengkilat ya, sudah terlihat mengkilat. Ini bagian tengahnya ini penting. Oke, kita pasang kembali. Bismillah. Seperti ini pastikan dia pas di antara dua lubang ini ya, masuk ke dalam. Kemudian ini kita selipkan ke dalam, dan ini kita pastikan dia bisa bergerak naik turun. Coba kunci kita geser dulu, kunci kita geser ya, kunci kita geser. Oke, apakah dia bisa naik turun ini? Oke ya, dia bisa naik turun ini ya. Nah, oke ya, terlihat ya dia bisa naik turun. Nih yang bagian sini. Nah, dia bisa bergerak. Nah, bisa menahan kan. Oke. Coba kita cek switchnya apa bagus. Kita kunci lagi secara manual. Caranya ini geser ke kiri, kemudian kita tekan tuasnya ke bawah. Tep, udah terkunci ya. Nah, ini posisi dalam keadaan mengunci. Pada saat mengunci ini dia harus terhubung nih antara pin tengah sama pin kiri. Pin tengah sama pin paling kiri saya ya. Pin tengah sama pin
paling kiri ini harus terhubung. Kita cek dulu yang multi tester. Apakah dia terhubung ya? Pin tengah sama pin paling kiri kita. Oke, bentar ya. Oke, terhubung ya. Testernya mulai bergerak. Coba lagi. Oke, kita coba lagi ya. Ini harus bergerak angkanya. Kita tunggu. Ya, bergerak angkanya ya. Berarti dia terhubung. Berarti insya Allah sudah oke. Kita pasang kembali ya. Ini adalah cover atasnya, kita pasang kembali. Kita luruskan dulu ini, yang bengkok-bengkok ini kita luruskan dulu supaya dia nanti pada saat dipasang langsung klip gitu ya, langsung klip. Makna bengkok kita luruskan, baru kita pasang kembali seperti ini ya. Nah, klip katanya. Oke, saya rasa ini sudah oke ya. Oke, jangan lupa kita pasang cover depannya ya, cover depan kita pasang seperti ini. Bismillah. Nah ya. Oke, tuntas sudah pekerjaan kita memperbaiki door lock atau alat pengunci pada mesin cuci buka depan. Door lock ini bisa saja bentuknya berbeda-beda tergantung mesin cucinya, tetapi ada yang memang bentuknya seperti ini ya, dengan menggunakan sistem pemanas ya. Jadi platnya itu cara kerjanya kalau tidak salah dia dengan dialirkan tegangan 220 volt maka akan memanas sehingga mendorong tabung ke atas. Tabung yang ke atas tersebut mendorong plat pengunci untuk terdorong ke bawah sehingga menahan pergerakan plastik ini ya, menahan pergerakan plastik ini. Plastik ini kan bergerak ke kiri pada saat pintu ditutup. Pada saat pintu dibuka, plastik ini bergerak ke kanan. Tetapi dengan adanya tuas pengunci dia tidak bisa bergerak ke kanan. Ya, saya rasa itu sedikit banyak yang perlu saya jelaskan. Kalau ada yang perlu dikomen, silakan komen ya. Siapa tahu ada ilmu yang saya tidak tahu karena saya juga masih tahap belajar ya. Siapa tahu ada yang lebih tahu, boleh komen di bawahnya. Jangan lupa untuk subscribe untuk Anda yang merasa ilmu ini bermanfaat, ilmu ini menarik ya. Dan tentunya terima kasih untuk Anda yang mau subscribe channel saya ini. Terima kasih yang sudah mau untuk menyaksikan, untuk melihat apakah alat ini berfungsi atau tidak di mesin cuci yang mengalami kerusakan terkait dengan alat ini. Anda bisa menyaksikan di video saya yang lainnya, yang linknya ada di deskripsi ya. Sekali lagi untuk Anda yang penasaran apakah alat ini bisa berfungsi dengan baik pada mesin cuci, silakan Anda lihat atau kunjungi video saya berikutnya, atau video saya yang lain maksud saya ya, yang linknya ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi.